Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang proses pembuatan objek pada aplikasi dua dimensi. Jadi untuk materi animasi dua dimensi ini kita akan coba menggunakan aplikasi namanya Macromedia Flash versi 8 ya. Jadi untuk kompetensi dasarnya kita masih menggunakan kompetensi dasar yang kemarin, yaitu tentang bagaimana ya untuk KD 3.2 menerapkan teknik pembuatan gambar objek sederhana menggunakan aplikasi animasi dua dimensi, dan 4.2 membuat gambar objek sederhana menggunakan aplikasi animasi dua dimensi. Untuk buku yang saya gunakan sama ya, yaitu animasi 2D dan 3D. Kita lanjutkan ke pembuatan objek pada aplikasi animasi dua dimensi. Nah, apa itu objek? Objek itu identik dengan suatu tipe data dalam bentuk suara, gambar, maupun teks yang dapat digunakan untuk mengontrol movie. Nanti kita akan coba tool dalam Flash ya, jadi untuk Macromedia Flash ya, selanjutnya saya sebut Flash. Di antaranya adalah oval tool untuk menggambar sebuah lingkaran ya, dan rectangle tool untuk menggambar sebuah bujur sangkar atau persegi panjang, kotak, dan lain sebagainya ya. Jadi di Macromedia Flash itu untuk pembuatan objek itu ada oval tool untuk membuat objek dalam bentuk lingkaran ataupun oval, dan rectangle tool untuk menggambar sebuah objek yang berbentuk persegi panjang, ataupun kotak-kotak yang lain. Nah, sekarang kita coba jenis-jenis objek. Apa itu objek dalam sebuah animasi? Ya, jadi dalam Macromedia Flash itu ada 3 jenis objek. Yang pertama stroke and fill, yang kedua pen tool, dan selection tool. Nah, untuk penjelasannya, untuk stroke and fill, stroke dan fill pada dasarnya terdiri dari outline atau stroke dan fill. Jika outline stroke sebagai bagian terluar dari objek tersebut, maka fill sebagai bagian terdalam dari objek yang dapat diisi dengan warna atau gambar. Nanti kita perlihatkan mana yang stroke, mana itu yang fill, ataupun mana yang outline. Kemudian pen tool untuk menggambar ya, sebuah objek dengan menggunakan metode edit point. Jadi nanti kita akan tunjukkan, saya tunjukkan pen tool itu yang seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah selection tool untuk mengubah bentuk suatu objek. Dapat menggunakan selection tool yang dilakukan dengan mengubah suatu objek dengan menggerakkan outline atau garis objek dari objek tersebut. Nanti saya akan tunjukkan selection tool itu yang seperti apa. Nah, sekarang kita akan coba ya, ke proses pembuatan objek. Sebelum kita membuat animasi sederhana, mari kita berkenalan dengan Adobe Flash, atau dalam hal ini saya menggunakan Macromedia Flash versi 8. Biasa teman-teman itu menyebutnya Flash. Tapi saat ini ya Flash ini sudah diakuisisi oleh Adobe, sehingga untuk saat ini namanya adalah Adobe Flash. Tapi pada kesempatan kali ini saya masih menggunakan Macromedia Flash sebelum aplikasi ini memang diakuisisi oleh Adobe. Saya masih menggunakan Macromedia Flash versi 8. Kenapa saya menggunakan ini? Karena selain aplikasi ini sangat ringan, tidak membutuhkan spek komputer yang besar, kita juga bisa membuat sebuah objek yang hasilnya berbentuk vektor. Artinya, objek yang kita hasilkan nanti akan berbentuk vektor ataupun gambar yang memang tidak pecah saat kita perbesar resolusinya. Nah, jadi kalau adik-adik lihat, ini adalah tampilan Macromedia Flash versi 8 ya. Nanti kita akan coba bagaimana cara menginstal Macromedia Flash sekaligus berkenalan dengan Macromedia Flash itu seperti apa ya. Nanti ya kurang lebih seperti ini tampilannya Flash ya. Baik, sekarang kita akan coba bagaimana cara menginstal Macromedia Flash versi 8 ya. Baik, kita siapkan saja aplikasinya ya. Aplikasinya itu ada di sini ya, Macromedia Flash 8. Perhatikan di sini ada Flash 8 EN ya. Kita double klik saja ya.
Oke, klik yes, kemudian kita tunggu prosesnya. Nah, kemudian kalau muncul kotak dialog seperti ini, kita klik next saja, kemudian klik I accept the term in the license agreement, kemudian next, kemudian kita next saja. Kemudian ini ya, tetap kita centang ya. Install Macromedia Flash Player. Next. Kemudian install. Kita tunggu prosesnya. Baik. Proses instalasi sudah selesai, kita klik finish. Ya, kita coba jalankan aplikasinya. Kita akan registrasi dulu aplikasinya. Macromedia Flash 8. Oke. Kita registrasi dulu. Ya, karena saya sudah melakukan registrasi ya. Jika adik-adik ada yang diminta kode registrasi, silahkan dimasukkan kode registrasi ini ya. Ini dimasukkan. Karena saya sudah melakukan registrasi, maka saya tidak muncul form registrasi ya. Biasanya muncul form registrasi untuk memasukkan serial number, tapi ini tidak, karena saya sudah melakukan proses instalasi sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan dari Macromedia Flash yang akan kita pelajari di semester ganjil ini. Jadi kita akan coba berkenalan sedikit. Ya. Jadi ada beberapa tool di sini, ada file, ya. Sama lah, edit, command, control, Windows, help, dan seterusnya. Sebuah dokumen baru, kita akan coba ke file, kemudian new, kemudian ke flash dokumen. Di sini ada banyak pilihan, ada template. Ya, kita coba ke flash dokumen, kemudian oke. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Kemudian, kalau kita ingin membuat sebuah objek, misalkan saya akan membuat sebuah objek, tadi saya jelaskan, ini yang disebut dengan oval tool. Oval tool itu kita gunakan untuk membuat sebuah objek yang lingkaran atau elips. Misalkan saya buat sebuah objek lingkaran. Nah, untuk mengganti gambar, mengganti warna, kita bisa gunakan fill. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan ya. Kita lihat kembali slide-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ada namanya stroke dan fill. Apa itu stroke dan apa itu fill? Kita lihat di Macromedia Flash. Nah, yang ini, yang gambar siram ini namanya fill dan ada namanya stroke. Stroke itu ada di sini. Yang ini, ya. Yang ini fill. Kita coba ganti warnanya, misalkan saya ganti warna merah. Kita klik dulu ya. Klik, kemudian kita ganti warna merah. Dia akan berubah menjadi warna merah. Nah, kita juga bisa membuat ini ya, menggunakan gradasi warna. Nah, jika ingin mengecilkan sudah terlalu besar ini, misalkan kita buat terlalu besar, bagaimana cara mengecilkan? Kita bisa menggunakan free transform tool. Ini nanti akan muncul seperti ini. Kita akan coba gradasi warna. Kita buat gradasi warna, misalkan ini ya. Ini ada gradasi warna di sini di fill, ya. Ya, ini bisa kita atur gradasi warnanya. Kita lihat di sini.
action. Nah, nanti kita akan bermain-main di action ya, tapi untuk saat ini belum. Jadi untuk efek stroke ini sebenarnya ya untuk stroke ini sebenarnya untuk yang ini ya, samping ini ya, apa istilahnya kalau di bahasa ini bisnya yang di tepinya ya, itu untuk stroke. Misalkan saya akan membuat sebuah objek square menggunakan rectangle tool. Rectangle ini kita bisa pilih ada yang berbentuk kotak persegi 4 atau kita pakai yang berbentuk ini ya, klik tanda ini. Oops, tunggu ya. Oke, kita klik polystar tool. Nah, ini bisa kita gunakan yang seperti ini. Ya, ini segi 5. Kemudian ini warnanya juga tentunya bisa dirubah sesuai dengan keinginan kita ya. Seperti ini. Kemudian apa lagi? Pen tool. Kita akan coba mana ini pen tool ya. Jadi pen tool itu ini. Pen tool itu bisa membuat sebuah objek menggunakan titik-titik atau poin. Ya, walaupun segi 4 pun bisa kita gunakan pen tool. Ya. Kemudian apalagi? Selection tool. Kita lihat mana selection tool. Selection tool. Oke, jadi selection tool ini ya. Jadi digunakan untuk melakukan drag and drop ya. Untuk menggeser sebuah objek ataupun bisa kita ini ya, misalkan sebelum kita memilih ini kita klik selection tool. Ya, jadi untuk selection tool itu fungsinya untuk mengubah bentuk suatu objek ya, dapat menggunakan selection tool dengan mengubah suatu objek dengan menggerakkan outline atau garis objek dari objek tersebut. Ada garis objek. Jadi kita bisa geser ke sana. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan coba membuat sebuah animasi. Jadi ini adalah sebuah gambar objek ya. Tapi objek ini ketika nanti kita akan gerakan, misalkan kita akan membuat sebuah bola ya. Menggerakkan sebuah bola. Misalkan saya buat lingkaran dulu. Nah, misalkan ini bolanya warnanya hijau biru. Sorry ya, kita select dulu, selection. Kita ganti warna biru. Oke. Nah, nanti bola ini akan kita gerakkan, misalkan jatuh memantul ya. Jit, mantul ke atas, mantul lagi, seperti itu. Nanti kita akan coba gerakan menggunakan efek twinning. Oke. Jadi nanti kita akan buat, mudah-mudahan nanti masih ada waktu. Jika memang pandemi ini sudah berakhir, nanti kita akan praktek di lab multimedia. Jadi itu dulu yang bisa saya berikan. Untuk adik-adik bisa coba menginstal aplikasinya di laptop masing-masing. Jika belum punya aplikasinya, bisa datang ke sekolah untuk mengambil aplikasinya. Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan.